Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen pengampu, Bapak Muadin yang saya hormati, dan seluruh peserta atau teman-teman mahasiswa yang sama berbahagia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita bertemu kembali dalam kegiatan perkuliahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami diberikan amanah untuk menyampaikan PPT kami yang berkenaan dengan diversity in organizing, yang mana ini tugas yang diberikan oleh Dr. Pak Muadin kepada kami selaku mahasiswa MPI. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan yang begini kami sampaikan PPT yang berkenaan dengan diversity in organizing atau perbedaan dalam organisasi, yang disampaikan oleh saya Ikran dengan NIP 2120200014 Prodi MPI. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan diversity and organization, yaitu keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi, dan ini biasanya meliputi perbedaan dalam hal usia, agama, dan ras dan gender. Jadi diversity ini melampirkan atau menawarkan atau menyajikan berkenaan dengan keragaman atau perbedaan yang berkenaan dengan usia, agama, ras, fisik, dan gender. Jadi nanti ke depannya, ke belakangnya nanti kita adakan penjelasan apa itu diversity organisasi. Nah, diversity menurut para tokoh, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menampilkan pendapat-pendapat para tokoh berkenaan diversity menurut para tokoh. Pertama, saya ingin menampilkan pendapat Lutan tahun 2002, yaitu keragaman bukan sekedar materi, tambahan atau sebagai bahan renungan, akan tetapi justru memainkan peran sentral dalam upaya mempelajari perilaku organisasi dan menerapkannya dalam pengelolaan organisasi. Pendapat Lutan juga menyebut keanekaragaman sebagai suatu perbedaan yang ada pada individu-individu yang berada dalam suatu kelompok organisasi. Selanjutnya juga saya menampilkan menurut Thomas 1996, keanekaragaman yaitu memadukan perbedaan dengan kesamaan, yang diperlukan kemampuan untuk menerima secara simultan dari perspektif mikro yang memudahkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan perspektif makro yang terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan untuk melihat adanya kesamaan-kesamaan. Matisse dan Jackson 2000 menyatakan bahwa keragaman menunjukkan perbedaan di antara manusia. Menurut Matisse tahun 2000, keberagaman memiliki konsekuensi positif dan negatif. Di sisi positif, keanekaragaman memberikan kesempatan yang luas kepada organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan ide yang beragam. Sedangkan dari konsekuensi negatifnya, keanekaragaman dapat menyebabkan peningkatan ketegangan, stres, dan konflik di tempat kerja. Jadi ada dua hal yang ditampilkan oleh Matisse. Menurut Matisse ini bahwa ada keanekaragaman itu mengandung dua hal, yaitu negatif dan positif. Secara positif bisa kita lihat bahwa ini supaya dalam organisasi itu dinamis, sehingga menimbulkan ide-ide baru, motivasi-motivasi baru, perubahan-perubahan yang mungkin memberikan kemajuan kepada organisasi tersebut. Namun tidak dipungkiri, dan keanekaragaman rentan dengan ketegangan, stres. Artinya
ketidakcocokan. Namun ini tergantung kepada kita mengelola organisasi tersebut, mengelola keanekaragaman kepada nilai positif, yaitu lebih pada dinamis dalam membangun organisasi itu sendiri. Itu menurut Mathis. Pemicu munculnya keanekaragaman, Mathis dan Jackson 2000 meninjau pemicu muncul keanekaragaman dari umur. Nah, di sini dijelaskan umur juga etnis, gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan, dan ketidakmampuan atau halangan fisik. Jadi ini turut menyumbangkan dalam memunculkan keanekaragaman menurut Mathis. Islam Tantra itu menurut urutan 2002 menyebutkan tentang alasan utama munculnya keanekaragaman dalam organisasi sebagai tantangan ini secara lebih luas lagi, yaitu meliputi faktor-faktor perubahan demografis dari angkatan kerja seperti umur, gender, etnis, dan pendidikan, undang-undang dan hukum. Ya. Ini dapat saya jelaskan di makalah atau jurnal yang saya ketik berkenaan dengan penjelasan seperti umur, gender, etnis, dan pendidikan, dan juga menyangkut yang berkenaan dengan undang-undang serta hukum. Pendekatan individual dalam memanage keanekaragaman, ada dua jalur yang dapat digunakan dalam pendekatan individual ini untuk memanage keanekaragaman, yaitu pembelajaran, learning, dan empati. Ini menurut urutan tahun 2002. Jadi ada dua pendekatan individual, pembelajaran, learning, atau empati. Pembelajaran mengacu pada upaya memperoleh pengalaman yang sebenarnya atau memulai simulasi. Inti dari pembelajaran itu adalah komunikasi. Nah, selanjutnya juga empati menurut urutan adalah kemampuan untuk memahami perasaan atau misi orang lain. Sedangkan menurut Doblin, empati adalah kemampuan untuk merespon perasaan yang tidak terucapkan dengan orang lain, dari orang lain. Jadi ini ada dua hal yang ditampilkan oleh pendapat para tokoh berkenaan dengan pendekatan individual dalam memanage keanekaragaman, yaitu melalui perasaan atau misi seorang, sedangkan dan juga bisa juga melalui pembelajaran. Jadi ini dua hal yang berbeda yang ditampilkan oleh para tokoh berkenaan dengan pendekatan-pendekatan individual dalam memanage keanekaragaman. Nah, pendekatan organisasi dalam memanage keanekaragaman, pendekatan organisasional ini meliputi beberapa teknik. Di antaranya adalah sebagai berikut, itu melalui testing, training, monitoring, dan work family program. Ini menurut urutan tahun 2002. Testing yaitu kriteria yang digunakan dalam perangkat tes untuk seleksi dan evaluasi harus dirancang sehingga bisa dipahami secara lintas budaya. Jadi kita mengadopsi budaya-budaya lokal dalam rangka mencari perangkat-perangkat organisasi juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita meliputi diantaranya yaitu pendekatan organisasi itu melalui training. Nah, agar mampu memahami keanekaragaman perlu melakukan pelatihan kepada anggota, misalnya kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan demikian, keanekaragaman dapat memberi manfaat kepada semua pihak, organisasi, dan juga tentunya kepada anggota organisasi itu sendiri. Monitoring juga perlu dilakukan supaya tujuan dari program mentor pemberian nasihat adalah untuk membantu dan memberi dorongan kepada semua anggota kelompok yang berbeda pekerjaannya, mensosialisasikan kepada mereka nilai-nilai budaya organisasi dan juga bagaimana membantu mereka untuk maju dan berkembang. Nah, ini yang terakhir berkenaan work family. Jadi work family ini adalah suatu program yang berupaya untuk memadukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya dan kondisi kebutuhan atau tuntutan keluarga. Lutan ini menurut Lutan 2002. Pada prinsipnya, program ini dapat berjalan dengan baik sehingga tidak berbenturan antara kepentingan pribadi, maksudnya itu kepentingan keluarga,
dengan jadwal atau kepentingan pekerjaan. Jadi ini harus membedakan menurutnya ini. Kayak dikatakan work family. Mana kepentingan pribadi, mana kepentingan keluarga, dan mana kepentingan organisasi. Sehingga dua-dua ini bisa berjalan, baik kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan organisasi. Itu dinamakan work atau family program. Nah, di sini saya mencoba menawarkan atau menampilkan keuntungan-keuntungan memanage keanekaragaman secara efektif. Pertama, keuntungan yang dapat diperoleh dari memanage keanekaragaman secara efektif adalah organisasi dapat menarik dan mempertahankan orang-orang yang berbakat. Nah, walaupun orang itu berbeda, namun dia mempunyai bakat. Jadi itulah untung atau keuntungan keanekaragaman. Jadi kita bisa melihat kualitas seseorang tersebut. Yang kedua, juga mengurangi biaya perekrutan tenaga kerja dan kemungkinan karyawan. Jadi itulah salah satu keuntungan memanage. Jadi kemampuan memanage sebuah perbedaan itu perlu. Sehingga nanti berimbas pada pengeluaran biaya. Yang ketiga yaitu memberikan kontribusi pada fleksibel dan tanggung jawab karyawan. Nah, selanjutnya juga keuntungan dari memanage keanekaragaman adalah membangun komitmen karyawan, moral karyawan, dan mendorong upaya-upaya untuk memberi kebebasan dalam bertindak bagi karyawan. Mengelola pengaruh globalisasi dan perubahan teknologi secara baik ini juga merupakan keuntungan memanage keanekaragaman. Nah, selanjutnya juga meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi para anggota organisasi. Ini karena perbedaan tadi. Jadinya berpacu, memompa diri dengan kreativitas dan serta inovasi. Nah, jadi kalau tidak berinovasi, tidak kreativitas, maka tidak berkreativitas, maka dia akan tertinggal sendiri. Karena dia orang tersebut tidak memahami atau tidak menerima keanekaragaman. Nah, selanjutnya ini meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana harus bekerja dalam budaya yang berbeda. Nah, ini juga saya menampilkan selanjutnya, yaitu meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan pelanggan dalam kondisi yang cepat berubah. Menguatkan reputasi dan image nama organisasi terhadap eksternal organisasi. Jadi salah satunya juga keuntungan dalam memanage keanekaragaman itulah tantangan itu memberikan respon baik terhadap rangka kita memanage organisasi. Artinya kita siap menerima perbedaan dan kita mengelola perbedaan itu tersebut. Nah, jadi itu. Jadi selanjutnya juga adalah untuk menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok yang tidak beruntung untuk bangun kepaduan sosial. Nah, ini beberapa keuntungan.